Aku rasa itu tanamanku yang ke-28.000. Dan sepertinya tujuanku sudah dekat. Tanaman induknya mulus dan kuning, lalu berkerut dan hijau. Sedangkan keturunannya, ya tidak salah lagi, yang berkerut dan berwarna hijau resesif, yang mulus dan kuning dominan. 20 tahun aku mengamati dan mempelajarinya. Anak-anak, hari ini aku akan bercerita tentang orang yang bisa dibilang sangat tertarik pada kacang. Aku juga suka kacang. Bagus, tapi yang akan kuceritakan adalah tentang bapak genetika. Aku punya tebakan. Coba dengarkan, ada 6 miliar benda. Mereka semua sama, tapi mereka semua berbeda. Apa itu? Butiran pasir. Pasti kumpulan kacang dalam kulit. Daun-daun di pohon. Itu kita semua. Betul, manusia. 6 miliar itu banyak sekali. 1, 2, 3, 4. Coba bayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghitung sampai 6 miliar. Akan sangat lama, sangat lama. 200 tahun. Bagaimana bisa mereka semua serupa tapi tidak sama? Kita semua sama karena kita semua manusia. Dan kita berbeda karena tidak ada dua orang yang sama persis. Ada laki-laki dan perempuan, sebagian berbadan besar, sebagian lagi kecil, berambut pirang, merah, hitam, putih, dan kuning. Ada orang-orang yang kuat dan orang-orang jahat. Hei maestro, bagaimana kita semua bisa berbeda? Dan kenapa ada sangat banyak jenis hewan? Juga tumbuhan? Itu adalah salah satu rahasia alam terbesar yang kita belum mengerti. Apa kalian ingat Darwin? Tentu saja, evolusi kan? Dia memiliki jenggot yang panjang seperti... Ya, seperti punyaku. Dia menunjukkan bahwa kita semua berasal dari sejenis kera. Dan kita semua berevolusi banyak. Hei, kau berevolusi? Ya, aku berevolusi. Darwin menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berubah sepanjang waktu. Tapi bagaimana mereka berubah? Beradaptasi. Dan seingatku, Darwin mengamati burung finch yang memakan daun memiliki paruh yang pipih untuk memotong, dan yang memakan kacang-kacangan berparuh besar untuk memecahnya. Iya, burung finch dilahirkan berbeda. Kenapa begitu? Itu tergantung telurnya. Ya, kan? tepat sekali. Lewat telurnya, induk burung finch mewariskan gen mereka pada anak-anaknya. Sepertinya rumit sekali. Apa itu gen? Yang jelas aku tidak punya. Aku juga tidak, aku cuma punya celana jeans. Kalian berdua memilikinya. Burung-burung, hewan-hewan, semua makhluk hidup memiliki gen. Dan siapa yang menemukan itu? Seorang jenius yang pendiam dan tertarik pada kacang. Semua itu terjadi di Moravia, di tengah Eropa dahulu kala. Kau tahu Gregor, kau bisa mencangkok ranting bagus ini pada sebatang pohon apel. Bagaimana caranya? Lihatlah. Oh ya. Bagaimana bisa pohon yang sama menghasilkan buah yang berbeda? Ya, karena itu adalah misteri alam. Kemari dan bantu aku, sayang. Hei, kau. Oh, Tuan Tanah. Iya, Tuan. Kau berhutang pekerjaan 3 hari tiap minggu. Ayo, ikut aku. Iya, Tuan. Setelah kami selesai... Sekarang, aku perlu kau sekarang juga. Ngomong-ngomong, dombamu bagus juga. Iya, Tuan. Itu ternak terbaikku. Coba kulihat. Hei Mendel, berikan domba itu padaku dan aku tidak akan memintamu bekerja selama 6 bulan. Tapi Tuan, domba itu hasil dari ternak pilihan selama bertahun-tahun, Tuan. Aku tidak bisa memberikannya. Aku menginginkannya. Tidak bisa, Tuan.
Apa yang ayah lakukan untuk menghasilkan domba yang sempurna? Ya, kita harus memilih induk yang terbaik. Lihatlah, domba ini memiliki bulu yang bagus. Yang itu daging pahanya lurus, mereka mewariskan sifat itu ke anaknya. Dengan begitu sedikit-sedikit. Tapi bagaimana bisa? Kalau itu anakku, ayah tidak begitu bisa. Bunga berkembang biak dengan serbuk sari. Dari situ dihasilkan biji. Kenapa putik dan benang sari bisa menghasilkan biji yang menjadi bunga dan bukan benda yang lain? Kalau itu, kita tidak yakin kenapa. Anak kita ini sangat pintar. Dia harus terus belajar. Tapi uang kita sedikit, Bu. Cuma ini. Ini. Hei, coba lihat si Mendel. Kaos kakinya berlubang. Dia sangat miskin. Beli kaos kaki saja tidak bisa. Orang kampung, ada perlu apa dia di sini? Dan kamu? Siapa? Aku? Ya, kamu. Memangnya kaos kakimu yang bagus bisa membuatmu pintar? Coba sebutkan, apa yang diperlukan tanaman berbunga untuk bisa menghasilkan biji? Dengan cara digoyang. Di musim gugur. Gugur. Di musim gugur, harus digoyang saat musim gugur. Kalian tidak memperhatikan. Sekarang duduklah. Bagaimana menurutmu, Mendel? Menurutku serbuk sari harus masuk ke dalam putik, Profesor. Dan dari mana asalnya serbuk sari itu? Dari tanaman yang sama atau yang lain. Bila datangnya dari jenis yang berbeda, dia akan menghasilkan hibrida. Bagus sekali, Mendel. Dan kalian, dengan kaos kaki sutra kalian yang bagus, kurasa Mendel bisa mengajari kalian beberapa hal. Sekian untuk hari ini. Jadi Mendel bisa mengajari kita. Bagaimana kalau kita yang memberi dia pelajaran? Kau lihat itu? Hei. Lihat, dia ketakutan. Lihat, dia bahkan tidak berani melihat kita. Sekarang giliranku. Akan kulempar dia dengan batu. Pergi sana, sembunyi saja di ladang. Para angsa mencarimu. Babi juga. Lihat cara dia berpakaian. Mantelnya terlalu sempit. Anak kampung. Robek-robek. Memang benar, kaos kakiku berlubang, jaketku kekecilan dan robek. Kalian memang punya baju yang bagus. Tapi aku juga bisa memberi kalian pelajaran. Jaketku ini buatan khusus. Punyaku ini dari Wall Scotlandia. Ya, dan baju-baju bagus kalian akan menjadi seperti punyaku. Jaketku robek. Kaos kakiku penuh dengan lubang. Bajuku, lihat bajuku. Dan kalau kalian macam-macam lagi, kalian akan dapat pelajaran lagi. Aku mau sepotong roti dan 3 wortel. Tidak, 2 buah wortel. Masuklah ke kantorku, anak muda. Makanlah ini dan Tidak dengarkan usah. aku. Ayolah, kau harus makan. Aku tahu kau tidak punya uang. Dan kalau kau terus seperti ini, kau akan jatuh sakit. Tapi kau berhak untuk melanjutkan pendidikanmu. Pergilah temui para biarawan di Biara Agustin. Katakan saja, aku yang mengirimmu. Ini adalah kantin tempat kita makan. Di sini kau mendapatkan makanan. Itu biarawan Matias, ahli botani kita. Dia yang merawat taman kita. Kutunjukkan padamu. Aku yakin kau tertarik. Katakan anakku, kau benar-benar tertarik pada botani? Iya Bapak, aku adalah anak seorang petani dan aku telah belajar tentang pengetahuan alam. Bagus sekali. Akhirnya ada orang yang bisa kuajak bicara tentang tanamanku. Datang dan lihatlah, aku punya berbagai jenis kacang-kacangan. Ikutlah. Ini kapal tempat kita berdoa sehari-hari. Umumnya di alam, ketika tumbuhan dan hewan berkembang biak, mereka melahirkan keturunan yang mirip dengan mereka. Tapi ada pengecualiannya. Kenapa ada pengecualian? Coba kau bayangkan, kacang-kacang ini akan berkembang biak. Kita menghasilkan bayi yang lucu, sayang. Dan mereka sangat mirip denganmu.
kita menghasilkan bayi yang sehat. Dan yang 3 ini mirip denganmu. Bagaimana dengan yang satu ini? Dia sama sekali tidak mirip. Oh, kalau yang satu ini mirip dengan ibuku. Ya, kau benar. Dan begitu pula untuk manusia. Mengapa anak-anak mewarisi sifat ayahnya atau ibunya atau kadang keduanya? Apa ada yang tahu? Ini adalah sebuah misteri. Mengapa semua kacang berwarna kuning, lalu tiba-tiba saja muncul yang hijau? Aku juga melihat banyak hal lain yang aku tidak mengerti. Aku rasa kita harus mengadakan penelitian. Tapi ini makan waktu, bahkan sangat lama. Waktunya makan siang. Kita harus pergi ke kantin. Puji syukur kami pada Tuhan. Amin. Wah, ini lapar sekali. Makanan semua sudah makanan. Sauerkraut yang sangat enak. Campurannya kentang dan wortel. Wah, sayuran Bapak Matias lezat sekali. Masa muda tidak ada yang lebih baik. Apa yang kau tanam di situ? Kacang, Bapak. Dan di situ apa? Kacang, Bapak. Dan yang di sana juga kacang. Oh, kau menanam banyak sekali kacang ya? Aku membutuhkan ribuan kacang untuk eksperimen, Bapak. Lihat. Yang di sini kacangnya berkulit hijau. Yang di situ kuning. Yang di sini bunganya putih, yang di situ berwarna kemerahan. Di sini pendek, yang di sana panjang. Oh, kau penuh semangat anakku. Sepertinya akan ada ribuan. Apa tujuannya, nak? Ya, aku akan mengkawin silangkan mereka, Bapak. Membuat hibrida dan mengamati hasilnya selama beberapa generasi. Kacang dan sup kacang dengan kacang-kacang kecil. Dan kacang kecil dengan potongan kecil daging. Mari bersyukur pada Tuhan untuk roti harian kita. Dan kacang-kacang yang ditanam saudara kita, Gregor. Roti harian. Sekarang yang kita dapat cuma kacang harian. Sekarang bagaimana anakku? Aku terus mengkawin silangkan kacang. Aku meletakkan serbuk sari dari bunga pink ke kulit hijau. Dan bunga putih ke kulit kuning. Dan yang panjang ke yang pendek. Jangan buru-buru anakku, ini melelahkan sekali. Ya, aku mengerti. Sepertinya mataku sudah terlalu lemah untuk mengerjakannya. Aku juga begitu, Bapak. Lihat, aku memakai kacamata. Sekarang aku mengambil serbuk sari dari bunga pink dan kuletakkan di putik bunga putih. Ayo, Bapak. Saatnya untuk makan. Tidak, anakku. Tinggalkan aku. Aku ingin melihat matahari tenggelam. Tidak, Bapak. Kau nanti bisa masuk angin. Jangan khawatir, aku sudah hidup cukup lama. Ingatlah, aku akan selalu bersamamu. Aku tahu pekerjaanmu penting. Sekarang anakku. Baiklah, Bapak. Doakanlah aku. Terima kasih anakku. Sekarang aku akan sendiri. Wah, sekali. Ayo. Aku permisi, kacangku tadi jatuh. Begitu kacangku, itu yang terjadi. Biarawan Gregor, sayuran apa yang akan kami dapat untuk makan malam? Coba tebak. Biarawan Gregor, mungkin kita sudah terlalu banyak makan kacang. Bagaimana dengan sedikit kentang? Kau saja yang menanam. Aku sedang sibuk. Well, kalau begitu kami akan mulai dengan mencabuti beberapa kacangmu. Jangan. Kami ingin menanam kentang. Jangan di sini, saudaraku. Kami sudah menanam kacang. Kami tidak perlu kacang lagi. Kami tidak mau. Kami tidak suka. Kami akan mencabutinya.
Jangan, eksperimen besar sedang berlangsung di sini dan akan mengubah dunia ilmu pengetahuan. Kalau sekarang sedang ada perubahan dalam perutku. Kau boleh menanamnya. Ada tempat yang bagus untuk menanam kentang di sana, di ladang. Tempatnya luas. Tapi ini milik Biana. Sudah dipakai, tapi kau akan menanam kentangmu di sisi lain dinding, kan? Mungkin kau butuh bantuan untuk melewati dinding juga? Tidak. Bagus. Gali, kita akan tanam kentang di sini. Tadi itu kakiku. Ini dia, aku menemukannya. Sekarang aku yakin aku benar. Apa yang kau temukan, saudaraku? Sifat-sifat tanaman diwariskan dengan sepasang partikel kecil, 2 untuk warna, 2 untuk bentuk, 2 untuk ukuran. Partikel tertentu bersifat dominan. Coba lihat ini, tidak salah lagi kan? Yang kuning ini memiliki sifat yang dominan. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Aku juga, menurutku terlalu Apa rumit. kalian ingat Darwin anak-anak? Dalam buku Asal Mula Makhluk Hidup dia berkata, Aturan dalam pewarisan masih belum bisa kita ketahui. kembali ke cerita kita, beberapa tahun kemudian Mendel menemukan aturan pewarisan ini. Yang dia temukan adalah gen yang menjadi dasar ilmu genetika modern. Akan kujelaskan sedikit. Setiap kacang memiliki 2 gen untuk menentukan warna, satu untuk kuning, satu untuk hijau. Tapi yang kuning bersifat dominan. Bila bersama dengan gen untuk hijau, maka kuning akan menang dan kacangnya akan memiliki kulit berwarna kuning. Tapi di keturunan berikutnya, kita bisa lihat gen dominan kuning mengalahkan gen hijau. Dan di sini apa yang kita temukan? 2 gen untuk hijau. Maka warna hijau yang tidak muncul di generasi kedua muncul di generasi ketiga. Jadi dengan adanya reproduksi yang mencampurkan gen dari generasi sebelumnya, alam menciptakan sangat banyak ragam kehidupan. Ini menjelaskan mengapa anak-anak dapat mewarisi sifat orang tuanya dan kakek neneknya dan paman bibinya dan seterusnya. Iya, penelitian selama 20 tahun. Dan sekarang aku bisa menunjukkan hasil kerjaku kepada perkumpulan ilmuwan. Pewarisan sifat-sifat keturunan terjadi seperti ini. Sel-sel ini berkumpul sesuai dengan proses yang kutunjukkan secara matematis dengan urutan seperti ini. Hadirin sekalian, inilah hasil kerja saya. Bagus. Iya, hebat, bagus. Tidak satupun dari mereka yang mengerti. Aku harus mencari cara lain. Benar, tidak ada yang mengetahui betapa pentingnya hasil kerja dia. Mendel maju terlalu jauh di saat itu. Aku ada ide. Bila kita bisa memilih dan mengubah tanaman, seharusnya kita juga bisa melakukannya dengan hewan. Dengan sapi? Tidak, makan waktu lama. Akan kucoba dengan lebah. Mereka beranak sangat cepat. Aku akan memiliki lebih banyak generasi. Untuk apa itu? Untuk mengusir lebah. Mereka benci asap. Bisa kulihat? Aku juga, aku tidak suka asap. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita akan membiarkan lebah jenis baru yang menghasilkan lebih banyak madu. Sekarang kita mulai. Aku memindahkan ratu lebah ke dalam sarang baru dengan sedikit madu. Akan aku ambil beberapa lebah jantan dan menempatkan mereka dengan ratu lebah. Pekerjaan ini akan makan waktu bertahun-tahun. Tentu saja. Kau lihat, lebah-lebah ini. Mereka menghasilkan madu 2 kali lebih banyak dari yang lain. Aku tahu caraku ini benar. Dan yang ini apa? Daging dengan madu. Sepertinya itu masakan Cina. Sepertinya tidak ada kacang lagi. Tidak, saudaraku, tidak ada kacang lagi. Dan ini apa? Kue madu, saudaraku. Iya. Dan ini madu, saudaraku. Ya. Kau kehilangan sesuatu? Kami mencari tempat. Kami mau menanam. Sedikit kacang.
Tidak ada banyak tempat di sini, tapi di ladang mungkin banyak tempat. Kalau di sini, Sebaiknya jangan. taman ini boleh digunakan semua biarawan kan? Aha. Hei, mereka berdua orang baru. Ayo maju teman. Mendel membuat catatan detail tentang kumpulan lebah dan memperkirakan energi yang mereka gunakan untuk terbang. Dia melakukan ribuan percobaan dengan pohon untuk meningkatkan kualitas buah. Juga percobaan tentang cuaca. Tapi hasil karyanya yang terhebat tetaplah tentang kacang dan gen. Gen adalah inti dari ilmu biologi